Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ruliana Sofia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang pertama. Nah, untuk pertidaksamaan linier bagian pertama ini yang akan kita bahas materinya, yang pertama adalah mengenal tanda pertidaksamaan. Yang kedua, contoh kalimatnya. Yang ketiga, pertidaksamaan pada garis bilangan. Yang keempat, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kita kenalkan dulu ya, tanda pertidaksamaan linier satu variabel. Tanda seperti ini dibaca lebih besar. Tapi jika lebih besar ada sama dengannya, maka kita baca lebih atau sama dengan. Atau juga dikenal dengan kata minimum, atau bisa jadi nilai terkecil. Nah, jika tandanya seperti ini, dibacanya lebih kecil. Jika ada tanda sama dengannya seperti ini, maka dikatakan kurang atau sama dengan. Atau dibaca maksimum dan nilai terbesar. Nah, sekarang pertidaksamaan linier satu variabel itu apa? Misalkan AB adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki sebuah variabel yang dinyatakan dengan bentuk AX plus B lebih dari 0, ini kan lebih dari 0 ya, atau AX plus B kurang dari 0, kemudian AX plus B kurang atau sama dengan 0, atau AX plus B lebih atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mengenal bagaimana bentuk pertidaksamaan linier satu variabel pada garis bilangan. Di sini dikatakan X lebih besar dari negatif 5. Kalau lebih besar dari negatif 5 itu berarti nilainya berapa saja? Nilainya berapa saja kalau lebih besar dari negatif 5? Berarti nilainya kan negatif 4 gitu kan ya. Negatif 4, berarti kalau misalkan kita punya soal seperti ini, berarti nilainya itu, ini ya, lebih besar dari negatif 5, berarti mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya, gitu ya. Berarti kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, kita buat garis bilangan dulu, kemudian karena batasannya itu negatif 5, kita buat negatif 5, karena dia itu lebih besar, maka dia arahnya ke kanan. Nah, seperti ini. Di sini negatif 5-nya nggak ikut serta, maka di sini kita buat bolong gitu ya, karena negatif 5-nya tidak ikut. Nah, kemudian untuk yang kedua, X kurang atau sama dengan 5. Berarti berapa saja himpunan penyelesaiannya? Jika dia itu batasannya dia 5, berarti di sini 5 gitu ya. Dia kurang atau sama dengan, berarti 5 di sini 4, kemudian 3, kemudian dan seterusnya. Dia nggak ada batasannya gitu ya. Kurang atau sama dengan, berarti garis bilangan juga. Di sini ada angka 5, karena kurang dia arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri, seperti ini. Karena di sini sama dengan, kan 5-nya ada di sini. Kalau 5-nya ada berarti kita isi. Nah, seperti itu. Jadi, karena himpunan penyelesaiannya 5-nya turut serta, maka dia isi. Karena di sini negatif 5-nya tidak turut serta, maka dia bolong. Nah, di sini sama. Untuk X kurang dari 6. Kurang dari 6 itu berarti berapa saja kurang dari 6? Kurang dari 6 itu adalah di sini 6, kemudian 5, kemudian 4, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita buat garis bilangan, di sini ada angka 6, arahnya ke kiri. Nah, isi apa bolong? Tentu saja bolong. Oh iya, ini kan 6-nya tidak ikut ya. Dia kurang dari 6 berarti dia 6-nya tidak ikut. 6-nya tidak turut serta berarti dia mulainya dari 5. Nah, ini kan ya, dia mulainya dari 5 saja. 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. 5, 4, 3, 2, 1 sampai ke sana ya. Jadi dari 6 ke kiri. Nah, kemudian dari sini, X lebih besar atau sama dengan min 15. Maka himpunan penyelesaiannya bagaimana? X lebih besar atau sama dengan negatif 15. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah lebih besar dari min 15. Berarti sini min 15, min 14, min 13, dan seterusnya. Nah, di sini jika kita buat garis bilangan, di sini negatif 15, arahnya ke kanan. Karena di sini ada sama dengan, maka di sini isi gitu ya. Yang ini bolong, yang di sini
isi. Coba kalian perhatikan. Jika di sini dia kurang, maka titik-titiknya sebelah kiri. Jika dia lebih, maka titik-titiknya sebelah kanan, gitu ya. Oke, sekarang kalau bentuknya seperti ini, cara membacanya E di sini ya. E lebih besar dari 3 dan E kurang dari 8. Nah, bagaimana cara membuat dalam garis bilangan? Dalam buat garis bilangannya, kita buat dulu garis bilangannya. Garis dulu. Batasannya berapa? Batasannya adalah 3 dengan 8. Karena dia antara, maka dibuat antara seperti ini. Nah, kan gitu kan? Nah, di sini tiganya nggak ikutan, delapannya nggak ikutan. Nah, di sini kan himpunan penyelesaiannya kalau untuk eh, pernyataan X lebih besar daripada 3 dan kurang dari 8, berarti kan 4, 5, 6, 7. Nah, tiganya nggak ada, delapannya juga nggak ada. Nah, kalau di sini X lebih besar atau sama dengan 1 dan X kurang atau sama dengan 10. Maka himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya di sini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, satunya turut, 10-nya juga turut. Nah, garis bilangannya bagaimana? Sama dengan yang di atas. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 10. Nah, dia di antara sama juga. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini isi. Nah, di sininya isi. Itu bedanya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kata-kata agar lulus tes, paling sedikit peserta tes mendapatkan nilai lebih dari 75. Lebih dari 75 itu berarti berapa saja? 75 boleh lulus, 76 lulus, 78 lulus, 70 tidak lulus. Maka di sini kita misalkan variabelnya n. Kenapa n? Saya menggunakan nilai gini ya. Jadi tidak harus n ya, bisa A sampai Z. Di sini n lebih besar sama dengan 75 gitu ya. Yang di sini muatan maksimum barang yang diangkut 150 kg. Nah, barangnya nih ya, B ya, saya gunakan B kurang atau sama dengan 150 kg. Yang ketiga, syarat menjadi polisi harus memiliki tinggi minimal 170. Namanya saja minimal. Minimal itu boleh 170, tetapi 169 tidak boleh, 150 tidak boleh, 171 boleh. Maka di sini ditulisnya T lebih besar atau sama dengan 170. Penumpang mobil ini tidak boleh lebih dari 8 orang. Artinya, jika 9 orang tidak boleh, 10 orang tidak boleh, 7 orang boleh, 8 boleh. Maka di sini P kurang atau sama dengan 8. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya seperti apa? Di sini ada 2x ditambah 4 sama dengan 12. Ada yang namanya pertidaksamaan, berarti dia menggunakan tanda pertidaksamaan. Nah, di sini dia tidak menggunakan tanda pertidaksamaan. Menggunakan tanda apa ini? Dia menggunakan tanda sama dengan. Jika menggunakan tanda sama dengan berarti bukan pertidaksamaan, ya kan? Ini karena dia menggunakan ini, maka dia bukan pertidaksamaan. Berarti ini bukan ya, bukan PTLSP. Yang kedua di sini ini bukan ya. Yang kedua ini bukan PTLSP. Yang ini ada Y, ada X, ada dua variabel, berarti bukan juga. Kenapa bukan? Karena ada dua variabel, gitu kan ya. Bukan PT LSP. Yang ketiga, 4A dikurang 5 kurang dari. Dia ada tanda pertidaksamaan. Hanya satu variabel. Pangkat tertingginya 1. Oh, berarti ini pertidaksamaan linier satu variabel. Gitu ya. Ini dia menggunakan pertidaksamaan. Hanya satu variabel, tapi pangkat tertingginya 2. Berarti di sini bukan. Gitu ya. Bukan PTLSP. Bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini ini menggunakan tanda pertidaksamaan, benar ya?
Di sini hanya satu variabel dan pangkat tertingginya hanya satu, maka ini juga merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Bisa dimengerti ya? Jadi, apa kesimpulannya untuk pertidaksamaan linier satu variabel? Benar sekali, dia menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Kemudian hanya satu variabel dan pangkat tertingginya adalah satu. Oke, ini ya, menggunakan tanda pertidaksamaan, variabel pangkat tertingginya satu, dan hanya satu variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.